Shalom saudara, puji Tuhan kalau kita masuk dalam hari yang kedua dalam rangkaian doa 10 hari. Walaupun kita melaksanakan di rumah masing-masing. Pada hari ini kita temanya yaitu pujian penyembahan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami menghampiri Engkau dengan rasa takut dan hormat kepadamu. Karena Engkau yang layak disembah dan dipuji. Pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh masuk di hari yang kedua dalam rangkaian doa 10 hari. Bila pada hari ini Tuhan bekerja atas kami masing-masing. Kami sadar, kami tahu, kami mengerti bahwa di dalam pujian penyembahan ada kuasa, ada otoritas Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi saya menyapa saudara. Pada hari yang kedua, seperti biasanya atau seperti yang luar biasa, saudara-saudara kita biasanya setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kita peringati, maka kita ada rangkaian doa 10 hari. Hari ini, hari yang kedua, temanya pujian penyembahan. Kemarin hari yang pertama, temanya adalah doa pengucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kekristenan tidak bisa lepas dari namanya pujian penyembahan. Setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, hidupnya berarti hanya, maksud saya adalah tidak bisa dilepaskan dari memuji dan menyembah. Merupakan bagian yang menyatu dengan orang percaya. Kenapa? Pengakuan kita kepada Tuhan berarti bahwa kepada Tuhan Yesus berarti bahwa hanya kepadanya hidup kita ditaklukkan. Namun ada pengertian yang keliru mengenai pujian penyembahan. Apa itu pujian penyembahan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 2/3 orang Kristen menurut George Barna berpendapat bahwa orang menyatakan bahwa penyembahan adalah kegiatan ibadah pada hari Minggu. Banyak orang Kristen mendefinisikan penyembahan itu adalah ibadah ritual hari Minggu. Jadi orang Kristen salah kaprah saudara. Menyatakan pujian penyembahan hanya dilakukan pada waktu ibadah hari Minggu. Itu keliru dan ini cukup banyak. Kalau 2/3 berarti kalau jemaat GGP ini 250 hitung aja 2/3. Pengertiannya berarti penyembahan itu, pujian penyembahan hanya ibadah yang dilaksanakan hari Minggu. Setelahnya bukan penyembahan kepada Tuhan. Nah kemudian saudara kalau kita melihat apa sih pujian penyembahan itu. Pujian penyembahan adalah apapun dan siapapun yang memberikan kebahagiaan terbesar dalam hidupmu. Itu artinya penyembahan. Ya kalau apapun dan siapapun yang memberikan kebahagiaan terbesar dalam hidupmu. Kalau kita yang menyatakan yang memberi kebahagiaan adalah harta, maka orientasi hidup kita serahkan hidup kita kepada harta. Kalau kita mengorientasikan hidup kita pada ketampanan dan kecantikan, orientasi hidup kita juga ke sana. Kita serahkan hidup kita hanya untuk kecantikan dan ketampanan. Kalau hidup kita orientasinya pada yang memberi kebahagiaan itu apa? Kesenangan hidup. Ya saudara, apa yang kita lakukan semua ke sana. Tapi kalau orientasi hidup kita yang memberi kebahagiaan kepada kita Tuhan, maka kepada Tuhanlah kita persembahkan hidup kita. Kemudian saudara, apapun dan siapapun yang memberikan makna tertinggi untuk hidupmu. Sama saudara-saudara, apa yang memberi makna tertinggi? Ada orang memberi makna tertinggi kalau dia punya duit banyak. Makna tertinggi dalam hidupnya kalau dia punya gelar banyak, punya gelar tinggi.
memberi makna dalam hidupnya kalau dia punya kedudukan tinggi, yang memberi makna dalam hidupnya kalau dia punya fisik yang baik, memberi makna dalam hidupnya macam-macam, saudara. Tapi kalau kita berkata yang memberi makna dalam hidup kita adalah Tuhan, maka yang berarti, yang bernilai bagi kita adalah Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Kemudian apa itu pujian penyembahan? Apapun siapapun yang memberikan kepastian terbaik bagi masa depanmu. Apa yang engkau anggap pasti bagi masa depanmu, itu yang engkau orientasikan hidupmu. Apakah harta, kembali lagi, apakah kedudukan, apakah uang, apakah macam-macam. Tapi kalau Tuhan menjadi kepastian bagi masa depanmu, maka engkau akan menginvestasikan dirimu untuk kepastian bagi masa depanmu. Kalau itu Tuhan, maka kepada Tuhan seluruh investasi hidupmu. Hanya kepadanya engkau mengorientasikan hidup. Yang berikutnya, apapun siapapun yang membuat kamu rela memberikan seluruh hidupmu baginya. Engkau rela memberi hidup. Orang rela, saudara, mempersembahkan hidupnya untuk harta. Orang rela mempersembahkan hidupnya untuk kedudukan. Orang rela mempersembahkan hidupnya untuk macam-macam. Kalau kita melihat, kalau kita saudara, artinya penyembahan kepada Tuhan berarti kita rela memberi hidup kepada Tuhan. Itulah yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Yaitu apa itu penyembahan, saudara, menurut Roma. Kalau kita melihat di atas. Penyembahan yaitu pemberian totalitas hidup. Ayat yang pertama tadi. Dikatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Totalitas hidup. Di dalam tubuh ini saudara, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Totalitas hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah penyembahan. Dia bukan hanya sekedar, saudara, penyembahan itu bukan hanya sekedar kegiatan ibadah ritual hari Minggu. Tapi keseluruhan hidup saudara. Dari Senin sampai kepada Senin lagi. Dari bulan Januari kepada bulan Januari lagi. Dari tahun-tahun, jam-jam dan semuanya adalah penyembahan kepada Tuhan. Itulah makanya di sini kita melihat saudara. Dikatakan pemberian seluruh hidup, aktivitas, milik kepunyaan kita. Adalah ibadah penyembahan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, walaupun nanti di bagian terakhir saya menyatakan bahwa liturgi, ibadah, pujian, kebaktian gak bisa dipisahkan dari hidup kita. Tapi itu bagian kecil dari penyembahan kepada Tuhan. Menempatkan diri kita, meletakkan hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu pertama, saudara. Seluruh hidup, aktivitas, milik, kepunyaan kita adalah ibadah, penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang kedua, apa itu pujian penyembahan? Pujian penyembahan adalah perubahan hidup kita. Sesuatu yang absurd, saudara-saudara, sesuatu yang naif sekali kita kalau berpikir menyembah Tuhan hanya sekedar kita membuka mulut kita dengan syair-syair lagu meninggikan Dia, tapi enggak pernah berubah hidup saudara. Kita tidak ada terjadi perubahan hidup. Itulah Paulus mengatakan bahwa ibadah yang sejati, penyembahan sejati bukan hanya sekadar pemberian totalitas hidup, tapi ada perubahan hidup hari ke hari. Itulah penyembahan. Meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Kita berorientasi kepada hal-hal yang baru. Ingin ya hal terjadi perubahan dalam hidup. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau Anda ke gereja tiap hari, tapi tidak pernah berubah hidupmu, itu bukan penyembahan. Tapi penyembahan adalah perubahan hidup hari ke hari.
Sesuai dengan tema kita pada bulan ini, saudara, dikatakan bahwa renew your mind. Artinya kita memperbaharui hidup kita. Kalau ada yang salah, pola hubungan suami istri, pola hubungan anak orang tua yang tidak berdasar pada firman, cara kita mengolah usaha, cara kita bekerja, cara kita mencari duit, bertentangan dengan firman Tuhan. Berarti hidupmu tidak menyembah Tuhan. Tapi menyembah Tuhan adalah ada perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Nah makanya di dalam lingkaran ini saya melihat bahwa Roma 12 ayat 1, penyembahan itu adalah seluruh hidup. Di dalamnya ada bagian kecil, yaitu pujian. Di dalamnya ada bagian kecil, ada beririsan antara pujian dengan kebaktian. Karena kebaktian tidak pernah lepas daripada pujian kepada Tuhan. Itu bagian kecil, tapi kalau kita melihat dari lingkaran itu, semuanya harus dalam bingkai totalitas hidup yang seluruhnya diserahkan pada Tuhan. Itulah penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, jangan salah mengerti tentang pujian penyembahan. Hari ini kita berkata bahwa pujian penyembahan berarti pemberian totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, perubahan hidup dari sehari ke sehari. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari kedua biasanya kita berkumpul di gereja untuk memuji Tuhan dengan beriang, bersukacita. Tapi hari ini kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Dia. Kita menyembah Dia sesuai dengan pesan firman Tuhan hari ini. Pujian penyembahan ada pemberian totalitas hidup. Dan yang kedua adalah perubahan hidup. Oleh karena itu, saya mengajak kita meninggikan nama Tuhan. Yang pertama dan yang terlihat adalah dengan mulut kita. Dengan tubuh kita. Kita mengangkat tangan. Kita membuka mulut. Kita menyanyi bagi Tuhan. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Namanya Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ayo jemaat nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ditinggikan. Haleluya. Dimuliakan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, you are my King. Kau Raja aku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan totalitas hidup kita naikkan pujian ini. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan.
Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan iman kita ucapkan, kita nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai, jangan takut. Saudara, mari bersorak-sorai engkau di rumah. Angkat suaramu, tinggikan Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau Raja kami Tuhan. Haleluya, yang menentukan hidup kami hanya Yesus Tuhan, yang layak disembah, dipuji. Haleluya. Oh, terpuji Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Kami memuji Engkau. Haleluya Tuhan. Oh, rasakan kebesaran Tuhan. Rasakan keagungan Tuhan yang hadir di rumah tanggamu saat ini. Rasakan kemuliaannya yang melawat saudara. Rasakan semua kebaikan Tuhan. Di dalam pujian penyembahan dan pengagungan, musuh-musuh dikalahkan. Seperti pengalaman Yosafat di dalam 2 Tawarik pasal 20. Ketika ada orang Moab, ada orang Amalek mau menyerang dia, dia merasa takut. Namun Tuhan berkata, engkau diam. Yang ingin Tuhan yang perintahkan kepada Yosua, engkau memuji, engkau mengagungkan. Lihat besok pagi engkau akan melihat musuh-musuhmu dikalahkan. Yosafat dengan orang Yehuda, dia memuji Tuhan. Dia meninggikan Tuhan. Musuh-musuhnya dikalahkan. Amin saudara. Apa musuhmu terbesar saat ini? Apa musuh terbesar dalam hidupmu? Penyakitkah? Kebodohankah? Intimidasi dari luar? Orang-orang yang ingin mencelakakan hidupmu, mereka akan dikalahkan oleh Tuhan. Tapi engkau memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Paulus waktu di Filipi, penjara Filipi, dia memuji Tuhan. Semua rantai yang mengikat mereka terlepas karena mereka memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan kami Yesus. Engkau Allah kami. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkaulah ciptakan segala.
karena kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Pengakuan iman ini, saudara, menyatakan Yesus adalah Tuhan, sangat berdampak luar biasa bagi hidup. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Engkau telah ciptakan segalanya, oleh karena kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Saya mengundang jemaat yang di rumah bangkit berdiri sambil kita menyanyikan Hosana. Pujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, engkau yang ada di rumah. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. 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 Berikan kata-kata pujian, pengagungan buat Tuhan. Dari mulut bayi-bayi akan keluar pujian. Dari teruna-teruna muda akan keluar nubuatan-nubuatan. Dari orang-orang tua akan berjingkrak dan bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Engkau layak diagungkan. Engkau layak dimuliakan. Sebab Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang dapat disamakan dengan Engkau. Engkau Tuhan kami yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau telah ciptakan segala sesuatu. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami.
pemberian hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di rumah. Terima kasih kalau hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Telah melaksanakan rangkaian doa 10 hari untuk hari kedua. Bila hidup kami bukan hari ini saja kami menyembah dan memuji Tuhan. Tapi detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Sampai Tuhan memanggil kami. Hidup kami adalah penyembahan dan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga. Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan dan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus. Menyertai kita sekalian. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Besok kita akan masuk dalam hari yang ketiga. Semua keluarga, semua kita boleh berkumpul jam 6 sore. Untuk kita boleh melaksanakan hari yang ketiga, yaitu apa temanya? Pengampunan. Doa pengampunan. Salam, Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, seperti yang luar biasanya di setiap tahun dalam doa 10 hari kita ada lagu wajib ya. Dan pada saat ini di tahun yang 2020 ini ada lagu wajib. Mari kita sama-sama belajar lagu ini, pujian ini, dan kiranya pujian ini menguatkan kita di saat ini kondisi yang begitu berat, begitu sulit, tapi kita nyatakan kebesaran Tuhan melebihi semuanya, melebihi sakit penyakit, melebihi kesulitan kita, melebihi kekurangan kita. Dia besar. Mari kita tinggikan Dia, mari kita puji Dia. Kebesaran-Mu, haleluya. Bersama-sama. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya. Kita belajar sama-sama pujian ini. Walau ku berjalan, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku,
besertaku selama ku hidup, selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalamku. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan di atas segala-galanya, kebesaran-Mu melebihi segala-galanya. Haleluya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Oh, ku serahkan hidupku, haleluya. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan.